Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Hendy Saryanto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan pada mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Hendy Saryanto, NIM saya 8030180031. Kelas 01 PK6 dengan dosen pembimbing Pak Kurnia Budi Eskom Mkom dengan mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Baiklah teman-teman, di sini pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu ada name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan name konteks, yaitu kumpulan binding dengan nama objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Di sini ada tujuan dari penamaan name service. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu identifikasi. Maksudnya identifikasi di sini yaitu seorang pemakai jika ingin menginginkan objek A bukan objek atau layanan B. Maksudnya di sini seorang pemakai ini bebas untuk memilih objek atau layanan yang ingin ia pakai. Selanjutnya yaitu memungkinkan terjadinya sharing. Maksudnya di sini lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai. Tidak harus nama yang sama. Selanjutnya yaitu memberikan kemampuan keamanan atau security. Maksudnya yaitu perubahan lokasi tidak menentukan perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Selanjutnya yaitu ada memungkinkan terjadinya sharing. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integral, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi, jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu, karena sulit sekali untuk menebak nama tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari name service. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu nama domain sebagai bagian dari email. Selanjutnya ada resource sharing. Nama domain internet. Proses tidak dapat mengakses suatu sumber jika sumber tersebut tidak diberi nama. Selanjutnya ada location independent. Location independent ini perubahan lokasi tidak menentukan perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Sama halnya dengan yang tadi, tujuan dari penamaan name service memungkinkan location independent. Selanjutnya ada security. Security di sini maksudnya jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integral, maka nama tersebut tidak bisa diketahui dari legitimate resource. Sama halnya yang tadi dari tujuan penamaan name service yang pertama tadi. Selanjutnya ada contoh dari name service itu sendiri, yaitu yang pertama DNS, Domain Name Service, yaitu menentukan nama domain ke alamat. Lalu ada GNS, Global Name Service. Global Name Service ini itu memetakan global nama ke atribut-atribut dan skalabilitas. Dapat menangani perubahan. Selanjutnya ada X500 Directory Service,
yaitu memetakan nama orang ke dalam alamat suatu email dan nomor telepon. Selanjutnya masuk materi selanjutnya yaitu ada file service. File service di sini definisi file service ini pertama yaitu ada suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer client. Lalu implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file, kepemilikan file, ukuran, waktu, pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Masuk ke karakteristik file service. Karakteristik file service di sini ada 4 poin. Yang pertama, file system bertanggung jawab untuk programisasi, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. Selanjutnya, file berisi dari 2 bagian penting yaitu data dan atribut. Poin selanjutnya, file system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk mengontrol dari akses file, akses terbatas ke file oleh unsur yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Itulah 4 poin dari karakteristik file service. Contoh file service sendiri yaitu di sini ada NFS, Network File System. Network File System merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1984, dan NFS, Network File System, didefinisikan dalam RCV 1049, 1813, dan 5330 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file, memulai network serasa akses file di disk lokal. NFS merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file sistem yang terdistribusi. Masuk ke materi selanjutnya yaitu ada di sini ada sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Fungsi dari sistem operasi terdistribusi yaitu pertama ada pengolahan seluruh sumber daya pada sistem komputer, resource message. Yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer adalah sebuah komponen yang memberikan fungsi atau manfaat dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data, serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Sumber data dalam sistem komputer terbagi dua, yaitu pertama ada sumber daya fisik. Sumber daya fisik ini contohnya seperti hotbar, record, mouse, joystick, light pen, trackball, dan lain-lain. Dan sumber daya abstrak seperti data, misalnya smartphone untuk mengendalikan sinkronisasi proses-proses, VCB, prosesor control back untuk mencatat dan mengendalikan proses, tabel segmen, tabel pack, dan seterusnya. Lalu ada penyedia layanan atau extended virtual machine. Masuk ke manfaat dari sistem
operasi terdistribusi. Yang pertama ada share resource. Share resource yaitu walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan sangat lebih cepat. Maksudnya di sini sistem operasi terdistribusi ini lebih proses kemampuan dalam memproses datanya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua yaitu manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Yang ketiga ada reliabilitas, maksud saya, maaf. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain segmen ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Selanjutnya ada komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Contoh sistem operasi terdistribusi di sini ada 3, ada Amoeba, Fridge University dan Angel, City University of London, dan Sun Microsystem. Saya jelaskan satu saja. Sun Microsystem. Cross merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis microcontroller untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real-time, sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Masuk ke materi yang selanjutnya, yang terakhir yaitu proses pada sistem terdistribusi. Definisi proses sendiri yaitu suatu proses sering didefinisikan sebagai program dalam eksekusi, yaitu program yang saat ini sedang berjalan pada salah satu prosesor virtual sistem operasi. Sedangkan perbedaan proses dan thread sendiri ada berapa poin di sini. Yang pertama, proses unit of allocation, sumber daya, hak istimewa, privilege, etc. Dengan thread, unit of execution, program counter, stack pointer, register. Biasanya pada setiap proses memiliki satu atau lebih thread, sedangkan pada setiap thread hanya memiliki satu proses. Itu perbedaan dari proses dan thread. Selanjutnya jenis-jenis thread. Terdapat 2 jenis thread, yaitu single thread dan multi thread. Single thread yaitu merupakan proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada suatu waktu. Sedangkan multi thread merupakan proses dapat mengakses sejumlah thread dalam suatu waktu. Demikianlah presentasi yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila pada presentasi kali ini saya banyak salah kata atau perkataan saya sedikit kurang enak teman-teman dengar, saya mohon maaf karena setiap manusia tidaklah sempurna. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.